Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar, saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menanggapi tentang makul ekonomi makro yang dibimbing oleh Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMEI mengenai tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Jadi pendapatan nasional di sini adalah sebuah pengeluaran akhir suatu negara dari barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional di situ memiliki 6 konsep, diantaranya produksi, produk domestik bruto yang disingkat sebagai GDP, dan produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, pendapatan yang siap dibelanjakan. Namun di antara dari keenam di sini saya akan menjelaskan dari ketiga. Yang pertama, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah acara penghitungan NNI atau pendapatan nasional neto. NNI yaitu pendapatan nasional neto sama dengannya NNP, pendapatan nasional dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang berbayar dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak bisnis atau pajak penjualan dan lain-lain. Pendapatan perseorangan atau personal income itu merupakan sebuah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Yang rumusnya PI atau pendapatan perseorangan sama dengannya NNI pendapatan nasional neto. Namun dikurangi dengan pajak perusahaan, juga dikurangi sebagai iuran, juga dikurangi laba di tahanan. Selanjutnya yaitu memiliki nama lain disposable income, yaitu pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna untuk membeli barang-barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi, yaitu rumusnya DI disposable income sama dengannya PI pajak perseorangan dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional itu memiliki beberapa poin. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Macam-macam metode perhitungan pendapatan dan nasional, yaitu metode pendekatan nilai produksi, metode pendekatan pendapatan, metode pendekatan dengan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi, yaitu pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun, yaitu rumusnya IY yang sebagai pendapatan nasional sama halnya PI atau harga barang
ke-1 yaitu dikalikan kepada KI yaitu jenis barang ke-1. Terus ditambah P2 yaitu harga barang dikalikan Q2 yaitu jenis barang ke N. Terus ditambah P3 yaitu harga barang juga, terus dikalikan Q3 yaitu jenis barang ke N. Dan metode pendekatan pendapatan, yaitu metode pendapatan adalah nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor-faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses sebuah produksi, yang dimana rumusnya Y yaitu pendapatan nasional. Y itu diartikan sebagai pendapatan nasional sama dengan W warga atau upah atau gaji ditambah R yaitu rent atau sewa, bisa juga diartikan sebagai biaya atau sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. Juga ditambah sebagai I yaitu interest atau bunga, terus ditambah juga dengan P yaitu profit atau keuntungan. Metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran yaitu adalah berjumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat pada periode tertentu, yaitu rumusnya Y sama dengan C tambah I plus G X terus dikurangi M, yang dimana Y di situ sebuah pendapatan nasional, terus sama dengan C yaitu consumption yaitu konsumsi rumah tangga, terus ditambah dengan I yaitu investment atau investasi, terus di situ juga ditambah dengan G yaitu government expenditure yaitu pengeluaran suatu pemerintah. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam diantaranya yaitu ada pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor-sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, menghitung pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Jadi keempat di situ adalah merupakan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Terus sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam di situ juga menerangkan sebuah sumber-sumber yang dimana di sini ada ghanimah, shadaqah, infak, zakat, dan pajak tambahan dan harta karun dan wakaf. Ini adalah merupakan sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal hukum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.